Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Pada video bagian pertama kita sudah membahas bagaimana rumus jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Pada video bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang soal-soal jumlah dan hasil kali akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Baik, soal yang pertama, diketahui akar-akar sebuah persamaan kuadrat adalah x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah 3 dan min 5. Tentukanlah nilai b dan c. Jadi sini kita punya persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Dalam hal ini berarti a-nya sama dengan 1 ya, b-nya di sini adalah sama dengan b dan c-nya sama dengan c. Kemudian diketahui karena akar-akarnya 3 dan negatif 5 berarti x1-nya sama dengan 3 dan x2 sama dengan min 5. Dengan demikian, maka dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, dari sini bisa diturunkan x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Di sini x1-nya 3 berarti 3 ditambah dengan min 5 itu sama dengan min b per a, nya sama dengan 1. Jadi 3 tambah min 5 sama dengan min b per 1. 3 tambah min 5 ini sama dengan negatif min 2, negatif 2. Kemudian min b per 1 itu sama dengan min b. Sehingga kita dapatkan negatif 2 sama dengan negatif b. Atau b sama dengan 2. Kemudian hasil kali akar-akarnya atau x1 kali x2 itu rumusnya sama dengan c per a. Karena x-nya 3 kemudian x2-nya negatif 5 berarti 3 kali min 5 sama dengan c per a, nya 1. 3 kali min 5 sama dengan min 15. Min 15 nya sama dengan c. Sehingga dari sini kita dapatkan b nya 2 kemudian c nya min 15. Kemudian soal nomor 2, jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat kurang 3x sama dengan 2 kurang x kuadrat, pertanyaannya tentukanlah nilai 6x1 tambah 6x2. Dari sini kita punya persamaan x kuadrat kurang 3x sama dengan 2 kurang x kuadrat. Nah, ini belum berbentuk persamaan kuadrat. Supaya dia menjadi persamaan kuadrat, maka di ruas kanan ini harus sama dengan 0. Oleh karena itu, yang sebelah kanan ini harus dipindahkan di ruas kiri. Kalau pindah, maka tandanya berubah. Sehingga ini bisa dituliskan x kuadrat kurang 3x, ini positif 2 pindah jadi negatif 2, kemudian negatif x kuadrat jadi tambah x kuadratnya. Sehingga jadinya x kuadrat kurang 3x terus kurang 2 ditambah dengan x itu sama dengan 0. X kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Ini kurang 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti a nya 2, b negatif 3 dan c nya negatif 2 ya. Sehingga dari persamaan kuadrat ini, karena tadi akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka x1 tambah x2 itu sama dengan min b per a. Tadi b nya sama dengan min 3, berarti x1 tambah x2 itu sama dengan min 3 per 2. Nanti min kali min sama dengan positif, sehingga dapat x1 tambah x2 sama dengan 3 per 2. Ditanyakan 6x1 tambah 6x2. Jadi 6x1 tambah 6x2 ini sama-sama punya faktor 6. Nanti 6 nya bisa dikeluarkan, sehingga dalam kurung tinggal
X1 tambah X2. Ya, maka diperoleh ini sama dengan 6 kali X1 tambah X2. Karena X1 tambah X2 tadi ini sama dengan 3/2, berarti ini tinggal sama dengan 6 kali 3/2. 6 kali 3/2 sama dengan 6 kali 3 18, 18/2 sama dengan 9. Jadi hasil dari 6x1 tambah 6x2 itu sama dengan 9. Kemudian soal nomor 3. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0, pertanyaannya tentukanlah nilai 1 per x1 tambah 1 per x2. Nah, dari persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0 ini berarti A-nya sama dengan 3, B-nya 2, dan C-nya negatif 5. Karena akarnya x1 dan x2 berarti x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Tadi B-nya sama dengan 2, berarti ini sama dengan min 2 per 3. Jadi diperoleh x1 tambah x2 sama dengan min 2 per 3. Kemudian x1 kali x2 itu sama dengan C per A. Tadi C-nya negatif 5, maka ini dapat ini sama dengan negatif 5 per 3, dapat negatif 5 per 3. Jadi diperoleh di sini x1 tambah x2 nya sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian x1 kali x2 sama dengan negatif 5 per 3. Pertanyaannya 1 per x1 tambah 1 per x2. Nah, kalau kita lihat ini adalah merupakan penjumlahan pecahan, tetapi penyebutnya belum sama. Nah, berarti kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya maka kita gunakan cara perkalian silang ya. Yang pertama, x1 dikali 1 tambah x2 dikali dengan 1 itu dapat x1 tambah x2 terus dibagi dengan x1 kali x2. Jadi 1 per x1 tambah 1 per x2 sama dengan x1 tambah x2 per x1 kali x2. Nah, tadi x1 dan tambah x2 sudah dapat nilainya sama dengan negatif 2 per 3, maka ini bisa diganti dengan negatif 2 per 3. Kemudian x1 kali x2 nya tadi nilainya sama dengan negatif 5 per 3, maka ini bisa diganti dengan negatif 5 per 3, sehingga diperoleh sama dengan negatif 2 per 3 per negatif 5 per 3. Jadi ini pecahan dibagi dengan pecahan. Jadi caranya ini penyebutnya dibalik baru dikali dengan pembilang. Karena penyebutnya negatif 5 per 3 dibalik jadi negatif 3 per 5 terus dikali dengan negatif 2 per 3. Jadi nanti negatif ke negatif positif, kemudian 3 dengan 3 ini habis, sehingga tinggal sama dengan 2 per 5. Jadi 1 per x1 sama 1 per x2 itu sama dengan 2 per 5. Kemudian soal yang keempat, jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah x kurang 6 sama dengan 0, tentukanlah nilai dari x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Baik, berarti di sini A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya negatif 6. Ditanyakan x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadratnya. Nah, tadi karena akarnya x1 dan x2, berarti x1 tambah x2 sama dengan min B per A. B-nya 1, kemudian A-nya 1, berarti min 1 per 1 atau sama dengan min 1. Kemudian x1 kali x2 sama dengan C per A. Tadi C-nya negatif 6, kemudian A-nya 1, berarti dapat negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6. Ya. Untuk mendapatkan nilai x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, ya, ini bisa diturunkan melalui rumus berikut ya. Misalnya x1 tambah x2 kuadrat, ini artinya x1 tambah x2 kali x1 tambah x2. Dengan menggunakan perkalian 2 suku 2, berarti pertama ini x1 kali x1 tambah x1 kali x2.
kemudian X2 kali X1 ditambah dengan X2 kali X2. Ya, dapatkan ini. X1 kali X1 tambah X1 kali X2 tambah X2 kali X1 tambah X2 kali X2. Nah, X2 kali X1 ini bisa juga ditulis menjadi X1 kali X2 ya. Sehingga ini dapatkan X1 kuadrat, kemudian X1 X2 tambah X1 X2 itu sama dengan 2 X1 X2 ditambah dengan X2 kali X2 sama dengan X2 kuadrat. Ini tadi sama dengan X1 tambah X2 kuadrat. Sekarang kalau 2x1 x2 ini kita pindahkan di sebelah kiri, ini positif, berarti dia berubah jadi negatif, sehingga menjadi x1 tambah x2 kuadrat kurang 2x1 kali x2 ini. Jadi ini positif pindah jadi negatif, sehingga di sebelah kanan tinggal x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat ya. Karena tadi ditanyakan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, berarti untuk mencari nilai ini tinggal kita mengganti x1 dan x2 ini dengan yang sudah diketahui tadi, kemudian x1 dan x2 x1 kali x2 dengan ini kita sudah dapat di sini. Ini tadi sama dengan negatif 1, sedangkan x1 kali x2 sama dengan negatif 6. Jadi ini menjadi negatif 1 kuadrat kurang 2 kali negatif 6. Ini sama dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian negatif 2 kali negatif 1 yang positif 12. Berarti 1 tambah 12. Ini sama dengan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Dari sini maka x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu sama dengan 13. 1 tambah 2 13. Jadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 13. Kemudian soal nomor 5. Persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah c sama dengan 0 mempunyai akar x1 dan x2. Jika x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 73, tentukanlah nilai c. Nah, di sini berarti hanya 1, B3 dan C-nya sama dengan C. Diketahui x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 73 ya. Berapa nilai C? Nah, karena tadi akar-akarnya adalah x1 dan x2, berarti x1 tambah x2 sama dengan min B per A. B-nya 3, hanya 1, berarti dapat min 3 per 1 atau sama dengan min 3. Kemudian x1 kali x2 sama dengan C per A. Ini C sama dengan C, kemudian A sama dengan 1. Berarti x1 kali x2 nya sama dengan C per 1 atau sama dengan C. Ya. Kemudian x1 kuadrat tambah x kuadrat sama dengan 73. Tadi pada soal nomor 4 sudah diketahui rumusnya bahwa x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 tambah x2 kuadrat kurang 2x1 kali x2 ya. Ini. Jadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan x1 tambah x2 kuadrat dikurangi dengan 2x1 kali x2 ya, sehingga yang ini kita bisa ganti dengan x1 tambah x2 kuadrat dikurangi dengan 2x1 kali x2. Jadi ini diganti, ini sama dengan 73. Tadi x1 tambah x2 itu sama dengan negatif 3, kemudian x1 kali x2 sama dengan c. Sehingga ini bisa ditulis menjadi negatif 3 kuadrat kurang 2 kali, ini tadi sama dengan c. x1 kali x2 sama dengan c. Ini sama dengan 73. Ini dapat 9 kurang 2c, negatif 3 kurang 9, sama dengan 73. Dari sini min 2c, jadi 9 nya pindah jadi negatif, dari min 2c sama dengan 73 kurang 9, atau min 2c sama dengan 73 kurang 9 64, berarti c sama dengan ya negatif 64
dibagi dengan C nya sama dengan 64 dibagi dengan min 2. Ini dapat negatif 3 per negatif 32. 64 bagi negatif 2 sama negatif 32, sehingga diperoleh nilai C sama dengan negatif 32. Ya, demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.